Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Nusantara. Baik tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama ceritanya. Pulau Madura, pada masa silam, adalah tanah yang diselimuti kabut mitos. Hamparan tanah tandus dan udara asin yang berasal dari laut mengisahkan kehidupan keras para nelayan dan petani garam. Di bagian barat pulau itu, berdirilah sebuah kerajaan kecil yang kelak menjadi cikal bakal Bangkalan. Nama wilayah itu dulu belum Bangkalan, melainkan Trunojoyo, sesuai nama pangeran pemberani yang menjadi legenda hidup. Pangeran Trunojoyo bukanlah anak biasa. Ia adalah keturunan langsung dari Raja Cakraningrat I, penguasa Madura Barat yang dikenal keras kepala namun cerdik. Trunojoyo tumbuh di bawah didikan spiritual dan militer yang ketat. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan semangat pembebasan dari dominasi Mataram yang kala itu mencengkeram Madura dengan tangan besi. Menurut kisah yang turun-temurun diceritakan oleh para sesepuh, Trunojoyo kerap bermimpi tentang negeri di balik kabut laut. Negeri itu katanya terletak di sebuah teluk yang tenang, dikelilingi bukit-bukit dan hutan jati. Dalam mimpinya, Trunojoyo melihat rakyat yang tersenyum bahagia, hidup dari laut dan sawah, serta sebuah pasar ramai yang dipenuhi barang dagangan dari luar pulau. Di tengah-tengah pasar itu, berdiri sebuah batu besar yang disebut Batu Kalan. Batu Kalan itu akan menjadi pusat negeri ini, kata Trunojoyo dalam salah satu sabdanya. Kelak tempat ini akan disebut Bangkalan. Namun waktu itu, mimpi Trunojoyo dianggap angan-angan belaka. Wilayah barat Madura masih berupa hutan lebat dan rawa-rawa. Tapi Trunojoyo tidak mundur. Ia percaya pada mimpi itu, dan mulai memerintahkan pengikutnya untuk membuka hutan, membangun jalan setapak, dan mendirikan pemukiman kecil di sekitar tempat yang disebutnya dalam mimpinya. Tahun demi tahun berlalu, desa-desa kecil mulai tumbuh. Perdagangan laut dengan Gresik dan Surabaya meningkat. Pelabuhan kecil dibangun, dan batu besar yang dulu hanya benda biasa, mulai dijadikan penanda. Para pendatang dan pedagang menyebut wilayah itu dengan berbagai nama. Namun satu yang melekat. Bangkalan berasal dari kata bangkal, artinya terbuka atau terbentang luas, dan kalan, nama batu besar yang menjadi simbol awal tempat itu. Mimpi Trunojoyo perlahan menjelma menjadi kenyataan. Tapi kisah Bangkalan bukan hanya tentang pembangunan dan perdagangan. Di balik nama dan batu itu, ada darah, konflik, dan pertarungan antara kesetiaan dan kekuasaan yang akan menguji seluruh Madura. Bangkalan baru saja lahir, tapi badai sejarah sudah menunggu di depan mata. Pembangunan desa-desa di wilayah barat Madura mulai menunjukkan hasil. Trunojoyo, kini seorang pemuda gagah dengan tatapan tajam, seperti burung elang. Menjadi pemimpin karismatik yang dicintai rakyat. Ia dikenal tegas namun adil, keras namun penuh kasih pada mereka yang lemah. Di bawah kepemimpinannya, tanah yang dulu sunyi mulai hidup. Pasar kecil dibangun dekat pelabuhan, dan nelayan dari pesisir mulai datang membawa hasil tangkapan mereka. Namun keberhasilan Trunojoyo menimbulkan kecemburuan di lingkungan kerajaan Mataram. Sultan Amangkurat I yang berkuasa di Jawa kala itu, mendengar kabar tentang sang pangeran muda dari Madura yang membangun kekuatan sendiri. Baginya, Trunojoyo bukan hanya ancaman, tapi juga simbol perlawanan terhadap kekuasaan pusat. Tak tinggal diam, Amangkurat mengirim mata-mata ke Madura. Salah satunya menyusup sebagai pedagang dari Tuban, yang membuka kedai rempah di pasar kecil Bangkalan. Tapi Trunojoyo bukan orang bodoh. Ia tahu ada mata yang mengawasinya, dan ia sadar waktu untuk menyatakan perlawanan terbuka semakin dekat. Saat itulah Trunojoyo bertemu sosok yang kelak mengubah hidupnya, Panembahan Giri dari Gresik. Seorang tokoh spiritual yang juga tak sepenuhnya tunduk pada kekuasaan Mataram. Giri melihat semangat kemerdekaan dalam diri Trunojoyo. Dalam pertemuan rahasia di hutan jati dekat Bangkalan, mereka berikrar membangun aliansi. Aku bukan haus takhta, Giri, kata Trunojoyo, menatap bintang di atas kepala. Aku hanya ingin Madura dan rakyatku bebas dari ketakutan. Giri tersenyum.
Kau membawa darah pemberontak, Trunojoyo, tapi juga darah penyelamat. Pilihanmu akan menentukan nasib tanah ini. Aliansi antara Trunojoyo dan Giri membuat Mataram semakin gerah. Maka pasukan kecil dikirim diam-diam untuk membakar desa-desa di pinggiran Bangkalan. Mereka datang malam hari, menyamar sebagai perampok, lalu membakar lumbung-lumbung padi dan menculik para perempuan. Tangisan dan amarah menyelimuti Bangkalan. Trunojoyo marah bukan kepalang. Ia memimpin langsung pengejaran terhadap pasukan itu, membantai mereka di sebuah rawa yang kelak dinamai Rawa Berdarah. Tapi serangan itu menjadi pemantik perang yang lebih besar. Saat matahari terbit keesokan harinya, Trunojoyo berdiri di atas batu kalan dan berseru lantang kepada rakyatnya. Hari ini Bangkalan bukan lagi desa kecil, ini adalah negeri kita, dan kita akan mempertahankannya sampai tetes darah terakhir. Pekikan Trunojoyo di atas batu kalan bergema sampai ke desa-desa sekitar. Ia tidak hanya mengumumkan pembelaan atas Bangkalan, tapi juga mendeklarasikan kemerdekaan Madura Barat dari pengaruh Mataram. Panji perang pun dikibarkan. Sebuah kain merah dengan gambar ombak dan batu di tengah, simbol keberanian dan keteguhan. Dalam waktu singkat, pemuda-pemuda dari pelosok Madura berdatangan. Mereka datang dengan senjata seadanya, bambu runcing, golok, bahkan sabit, siap bergabung dalam barisan Trunojoyo. Pasar di Bangkalan disulap jadi markas, dan hutan-hutan dijadikan tempat latihan. Perempuan menyiapkan makanan, membuat pakaian perang, dan menyembuhkan yang terluka. Bangkalan berubah dari kota dagang menjadi benteng perjuangan. Trunojoyo tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, ia menyusun strategi perang gerilya, memanfaatkan medan Madura yang ia kenal sejak kecil. Setiap rawa, tebing, dan hutan dijadikan tempat penyergapan. Ia mengutus kurir rahasia ke daerah pesisir utara Jawa, menggalang simpati dan bantuan logistik dari pedagang yang juga muak pada pajak Mataram yang mencekik. Dari Giri, Trunojoyo juga mendapatkan pasukan elit, para santri terlatih yang mahir ilmu kanuragan dan berjiwa asketis. Mereka disebut Laskar Giri, mengenakan pakaian putih dan tidak pernah membawa harta rampasan perang. Kemanapun mereka pergi, mereka menyebarkan pesan. Perang ini bukan demi kekuasaan, tapi demi kehormatan. Namun kemenangan pertama datang dengan harga mahal. Pada awal tahun berikutnya, Mataram mengirim pasukan reguler yang dipimpin langsung oleh Tumenggung Wiraguna, jenderal kepercayaan Amangkurat. Mereka menyerang dari laut, mendarat di pesisir selatan Madura, dan membakar pelabuhan kecil di Socha. Trunojoyo membalas dengan cepat. Ia memimpin serangan balik ke kubu Wiraguna, memanfaatkan malam dan kabut laut. Pertempuran berlangsung sengit selama 2 hari. Darah mengalir di jalanan desa, dan api membakar sawah-sawah yang sudah menguning. Di akhir pertempuran, Tumenggung Wiraguna tewas terkena tombak Laskar Giri. Kepalanya dipersembahkan sebagai simbol kemenangan kepada Trunojoyo, tapi ia menolak. Aku tidak butuh kepala musuh. Aku butuh kepala rakyatku tetap tegak dan bebas dari penindasan, ucapnya. Kemenangan ini membuat nama Trunojoyo kian harum. Tapi kemenangan itu juga membawa kutukan. Mataram kini menganggapnya sebagai musuh utama negara. Dan dari jauh, di keraton Pleret, Amangkurat Imbai menatap peta Jawa dan Madura dengan wajah marah. Ia tahu, untuk menjatuhkan Trunojoyo, ia butuh lebih dari sekadar pasukan. Ia butuh pengkhianat. Di balik kemenangan gemilang Trunojoyo atas pasukan Tumenggung Wiraguna, awan kelabu mulai menggantung di langit Bangkalan. Mataram, meski terpukul, tidak tinggal diam. Sultan Amangkurat I menyadari bahwa kekuatan Trunojoyo tidak hanya datang dari pedang, tapi dari hati rakyat dan kepercayaan para bangsawan lokal. Maka ia pun menyiapkan senjata yang paling berbahaya, pengkhianatan. Mangkurat memanggil tokoh lama yang dulu menjadi bagian dari keluarga besar, Cakraningrat, Raden Mas Arya, saudara jauh Trunojoyo. Ia adalah bangsawan yang dulu dibuang ke Pamekasan karena ambisi kekuasaan yang berlebihan. Kini ia ditarik kembali oleh Mataram dan dijanjikan jabatan sebagai Adipati Madura, bila berhasil menjatuhkan Trunojoyo. Engkau akan kembali ke darahmu, ujar Amangkurat.
tapi bukan sebagai saudara, melainkan penakluk. Raden Mas Arya, yang sejak lama menyimpan iri pada ketenaran Trunojoyo, menerima tawaran itu. Ia membawa sekelompok prajurit bayaran dan menyamar sebagai pedagang garam untuk masuk ke wilayah Bangkalan dari sisi timur. Ia menjalin hubungan dengan beberapa kepala desa yang belum sepenuhnya loyal kepada Trunojoyo, menebar fitnah dan memutarbalikkan fakta. Di sisi lain, Trunojoyo mulai merasakan keganjilan. Beberapa pengiriman logistik dari pesisir utara mulai hilang. Laskar Giri yang dikirim ke utara tak kunjung kembali. Bahkan beberapa orang kepercayaannya mulai bersikap dingin. Suatu malam, dalam pertemuan rahasia di tengah hutan jadi, Trunojoyo bertemu dengan tokoh tua dari Giri yang membawa kabar mengejutkan. Pengkhianat itu bukan dari luar, melainkan dari dalam darahmu sendiri. Trunojoyo terdiam, hatinya terasa perih. Ia selalu percaya bahwa Madura, terutama Bangkalan, harus dipimpin oleh orang-orang yang satu darah dan satu jiwa. Tapi kenyataan berkata lain. Sementara itu, Raden Mas Arya mulai bergerak. Ia membakar desa kecil di utara Bangkalan dan menyebarkan isu bahwa itu dilakukan oleh Trunojoyo untuk menghukum desa yang tidak setia. Rakyat mulai bingung, beberapa mulai ragu. Di saat semangat perlawanan tinggi, keraguan adalah racun yang mematikan. Trunojoyo pun mengumpulkan semua kepala desa, tokoh rakyat, dan pasukannya di Batu Kalan. Di sana, ia berdiri dengan jubah putih dan sorot mata tajam. Bangkalan bukan milik Trunojoyo, Bangkalan milik kita semua. Bila aku yang membuat kalian ragu, maka pilihlah pemimpin baru. Tapi bila kalian percaya bahwa negeri ini harus bebas dari penjajahan, maka mari kita bersihkan tanah ini dari pengkhianatan. Satu persatu, tangan-tangan terangkat. Suara dukungan menggema. Tapi dari kejauhan di balik bukit, Raden Mas Arya menyaksikan pertemuan itu dengan senyum tipis. Ia tahu waktunya sudah dekat. Pertempuran besar akan segera dimulai. Dan kali ini bukan hanya dengan Mataram, tapi juga melawan darah sendiri. Fajar menyingsing di atas tanah Bangkalan dengan langit merah darah. Di kejauhan, kabut pagi masih menyelimuti hutan-hutan jati, seolah menyembunyikan dendam dan pengkhianatan yang telah tumbuh dalam diam. Trunojoyo berdiri di tepi Sungai Bancaran, menatap arus air yang mengalir pelan. Hari itu ia tahu, sejarah Madura akan berubah selamanya. Raden Mas Arya tidak lagi sembunyi. Setelah cukup meracuni pikiran beberapa kepala desa dan memecah barisan pertahanan Bangkalan, ia mengangkat senjata secara terang-terangan. Dengan membawa panji baru, berlambang keris silang dan bintang 8 penjuru, ia mengklaim diri sebagai pemimpin sah Madura yang diberkati oleh Mataram. Serangan pertama dimulai dari sisi timur. Pasukan Arya membakar gudang logistik di desa Galis, lalu melanjutkan ke utara, merebut pelabuhan kecil di Labuhan. Beberapa laskar Trunojoyo terpaksa mundur karena serangan mendadak itu sangat terorganisir dan brutal. Tapi bukan hanya senjata yang digunakan, Arya juga menebar kabar bohong. Bahwa Trunojoyo ingin memisahkan Madura dari Jawa, bahwa ia akan menobatkan diri sebagai raja dan menghapus tradisi-tradisi lama. Kabar itu menghantam psikologis rakyat. Beberapa desa mulai netral, tak lagi memasok makanan dan tenaga. Trunojoyo dihadapkan pada dilema besar. Menyerang balik dan berisiko membunuh saudara sendiri, atau bertahan dan membiarkan pengkhianat menguasai Bangkalan. Namun Trunojoyo bukan lelaki yang gentar pada pilihan sulit. Ia menyusun strategi perang bertahan di selatan, membangun benteng kayu di sekitar Batu Kalan, dan membagi pasukan menjadi 3 bagian. Laskar Giri di garis depan, Laskar Rakyat di garis samping, dan Laskar Bayangan, pasukan rahasia yang bergerak di malam hari, dipimpin langsung oleh sahabat setianya, Ki Tamansari. Pertempuran pecah di lereng Bukit Geger. Suara tombak, panah, dan pekikan manusia bersatu dalam simfoni mengerikan. Darah menodai tanah garam. Trunojoyo bertempur dengan gagah berani di tengah pasukannya. Di puncak pertempuran, ia berhadapan langsung dengan Raden Mas Arya. "Arya, kita darah yang sama," teriak Trunojoyo. "Tapi kita berbeda tujuan," sahut Arya sambil menebas. Mereka bertarung habis-habisan,
tanpa pelindung, tanpa pasukan pengawal. Dua saudara, dua jalan, satu tanah. Pertarungan mereka memuncak di tepi jurang batu kapur. Saat Arya mencoba menusuk dari samping, Trunojoyo memutar tubuhnya dan menangkis serangan itu, lalu mengunci gerak Arya dan menjatuhkannya ke tanah. "Aku bisa mengakhiri ini sekarang," ucap Trunojoyo sambil menodongkan keris. "Tapi tidak akan kulakukan, karena meski kau pengkhianat, kau tetap saudaraku." Ia meninggalkan Arya dalam keadaan terluka parah dan memberi perintah agar ia diobati dan diasingkan ke ujung timur Madura. Hari itu, Bangkalan menang. Tapi Trunojoyo kehilangan banyak hal. Desa terbakar, ratusan rakyat tewas, dan yang paling menyakitkan, kepercayaan yang dulu utuh kini telah retak. Namun dari puing-puing pertempuran itu, Bangkalan berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Dan nama Trunojoyo bagi rakyat bukan lagi sekadar pangeran. Ia telah menjadi simbol perlawanan dan pemersatu tanah Madura. Pasca Perang Saudara yang mengoyak tanah Bangkalan, Trunojoyo menghadapi kenyataan pahit. Meski menang, kekuatan pasukannya menurun drastis. Sebagian desa masih trauma, beberapa laskar gugur, dan mata-mata Mataram masih berkeliaran di antara bayang-bayang pelabuhan. Ia sadar, jika Mataram datang lagi dengan kekuatan penuh, Bangkalan tak akan bertahan sendiri. Saat itulah sebuah kapal besar berlayar dari selatan. Kapal itu membawa bendera asing, merah, kuning, dan hijau, dengan lambang singa bersayap. Kapal itu bukan milik kerajaan Jawa, tapi milik seorang bangsawan Bugis yang dikenal luas di lautan, Kareng Galesong. Kareng Galesong adalah tokoh pemberani dari Makassar, yang terusir akibat penjajahan VOC. Ia dan armadanya berlayar ke timur, mencari tempat berlindung, dan saat mendengar nama Trunojoyo, ia mengirim utusan untuk menawarkan aliansi. Trunojoyo menyambut mereka dengan hangat. Di pelabuhan Bangkalan, dua tokoh besar itu bertemu untuk pertama kalinya. "Aku tidak mencari perang, Karaeng," kata Trunojoyo. "Tapi jika tanahku diinjak, aku akan berdiri." Karaeng Galesong tertawa, menggenggam lengan Trunojoyo. "Kau orang Madura sejati. Kita punya musuh yang sama, Mataram dan VOC. Keduanya membuat perjanjian persaudaraan. Karaeng akan membantu dengan kapal dan prajurit laut, sementara Trunojoyo menyediakan tempat berlabuh dan logistik. Aliansi ini mengejutkan banyak pihak, terutama Mataram. Dengan kekuatan Bugis di laut dan pasukan Madura di darat, Trunojoyo kini menjadi ancaman yang jauh lebih serius. Pasukan gabungan ini diberi nama Bala Laut Merah, dan mereka mulai merebut pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir utara Jawa. Gresik, Tuban, bahkan sebagian wilayah Surabaya. Trunojoyo tak lagi bertahan, ia menyerang. Ia ingin memberi pesan bahwa Bangkalan bukan sekadar tanah perlawanan, tapi juga sumber kekuatan baru bagi Nusantara. Tahun-tahun berikutnya dipenuhi kemenangan. Armada Karaeng Galesong menebar teror di laut, sementara Laskar Giri dan rakyat Bangkalan membebaskan desa-desa dari dominasi Mataram. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Madura memegang kendali atas alur perdagangan di Laut Jawa. Namun kemenangan itu juga menarik perhatian kekuatan besar lainnya, Belanda. VOC, yang melihat kekuatan Trunojoyo dan sekutunya mengancam jalur dagang, mulai mengatur siasat. Mereka mendekati Amangkurat, menawarkan bantuan militer dengan imbalan pengaruh lebih besar di Jawa. Sementara itu, di Bangkalan, Trunojoyo mempersiapkan pertempuran yang lebih besar. Ia tahu, badai yang akan datang tak lagi hanya membawa pasukan Mataram, tapi juga senjata dan kapal-kapal asing. Di pelabuhan yang dulu sunyi, Trunojoyo berdiri di samping Karaeng Galesong. Mereka menatap laut lepas, tempat dari mana sahabat datang, dan musuh pun mungkin muncul. "Jika mereka datang, ujar Trunojoyo pelan, kita akan jadikan Bangkalan sebagai gerbang kemerdekaan, atau sebagai benteng terakhir yang tak pernah tunduk." Angin laut dari utara membawa aroma kematian. VOC, yang selama ini hanya memperhatikan dari kejauhan, kini turun tangan langsung. Mereka tidak hanya ingin mengamankan jalur perdagangan, tetapi juga menghapus nama Trunojoyo dari sejarah Nusantara.
Dalam diam, mereka menyusun aliansi yang mematikan. Kerajaan Mataram dan Kompani Belanda bersatu demi satu tujuan, menaklukkan Bangkalan. Mangkurat I, yang dulu sombong menolak bantuan asing, kini menggelar perjamuan untuk para perwira Belanda. Ia menyerahkan sebagian wilayah pesisir sebagai imbalan. Kapal-kapal perang VOC mulai berlabuh di Jepara dan Rimbang, membawa meriam dan pasukan upahan. Gabungan kekuatan ini dipimpin oleh Kapten Johan Maurits, seorang veteran perang yang tak mengenal ampun. Kabar ini sampai ke Bangkalan melalui nelayan yang melihat kapal asing berlabuh di Tuban. Trunojoyo segera mengumpulkan para panglima. Dalam pertemuan yang berlangsung semalam suntuk, ia membagi kekuatan menjadi dua. Karaeng Galesong memimpin pertahanan laut, sementara Trunojoyo menjaga jalur darat dan pusat pemerintahan Bangkalan. Ini bukan perang biasa, ucap Trunojoyo kepada para prajuritnya. Ini perang melawan mereka yang datang dari seberang samudra, membawa keserakahan dan peluru. Benteng utama Bangkalan diperkuat. Parit-parit digali, menara pengawas dibangun, dan meriam-meriam tua dihidupkan kembali. Para wanita turut membantu dengan membuat bubuk mesiu dan merawat prajurit. Anak-anak diajarkan mengenali suara dentuman meriam, agar tak lagi takut. Namun musuh datang seperti badai. Dari laut, kapal VOC menghujani pantai Bangkalan dengan tembakan. Gelombang pertama pasukan Belanda menyerbu pelabuhan Socha, sementara pasukan Mataram menyerang dari sisi barat lewat hutan Kamal. Mereka mengira bisa menghimpit Bangkalan dari dua arah, memutus jalur bantuan dan memaksa Trunojoyo menyerah. Tapi Trunojoyo telah bersiap. Ia menempatkan pasukan bayangan di hutan-hutan, dan di saat pasukan Mataram lengah, mereka disergap habis-habisan. Sementara di laut, Karaeng Galesong dan armadanya membakar dua kapal dagang VOC dan memukul mundur kapal-kapal lainnya. Pertempuran berlangsung berminggu-minggu, bau mesiu dan darah memenuhi udara Bangkalan. Tapi di tengah semua itu, rakyat tetap bertahan. Mereka tak lagi bertarung demi Trunojoyo semata, tapi demi rumah mereka, tanah mereka, sejarah mereka. Namun Belanda tidak menyerah. Mereka mulai memakai taktik baru, memutus jalur pangan, menyuap kepala desa yang belum setia, dan menyebarkan penyakit melalui air minum. Bangkalan mulai melemah, stok makanan menipis, obat-obatan habis, dan para prajurit kelelahan. Dalam kesunyian malam yang penuh luka, Trunojoyo duduk di dalam bilik bambu yang remang. Ia menatap peta Madura yang terbentang di depannya. Satu demi satu titik dikepung, tapi satu titik masih utuh, jantung Bangkalan. Dengan suara pelan, ia berdoa, "Jika inilah akhirku, jadikanlah akhir ini menjadi awal bagi kebangkitan bangsa." Malam di Bangkalan terasa lebih dingin dari biasanya. Di balik tembok-tembok kayu dan batu kapur, rakyat menahan lapar, prajurit menahan luka, dan pemimpin menahan beban sejarah. Trunojoyo, yang dulu dielu-elukan sebagai penyatu Madura, kini berdiri di ambang kehancuran. Namun di matanya tak tampak gentar, hanya tekad yang membara. Batu Kalan, pusat pertahanan dan simbol kekuatan Bangkalan, menjadi target utama gabungan Mataram VOC. Mereka tahu, jika Batu Kalan jatuh, semangat rakyat akan patah. Maka pada malam ke-21 pengepungan, pasukan gabungan melancarkan serangan besar-besaran dari 3 penjuru, barat, timur, dan laut. Tapi Trunojoyo dan Karaeng Galesong tak tinggal diam. Mereka memimpin langsung perlawanan. Batu Kalan yang dulu hanyalah perbukitan tandus, kini menjadi medan pertempuran berdarah. Panah menyambar langit, tombak menembus tubuh, dan genderang perang tak pernah henti ditabuh. Di tengah pertempuran, Trunojoyo terlihat seperti singa. Ia melompat ke parit, menebas musuh, bahkan melempar granat tangan dari bubuk mesiu buatan rakyat. Di sisinya, Karaeng Galesong bertempur dengan pedang ganda, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap tajam menatap setiap musuh yang mendekat. Namun musuh terus datang, VOC membawa meriam besar yang mereka tempatkan di bukit sebelah utara. Dengan satu tembakan, bagian timur Batu Kalan runtuh. Debu dan batu beterbangan. Banyak prajurit gugur, dan lubang besar menganga di tembok pertahanan. Trunojoyo tak mundur. Ia memerintahkan laskar cadangan dari pedalaman untuk bertahan di celah itu. Tapi malam itu,
Sesuatu yang tak terduga terjadi, pengkhianatan kedua. Salah satu kepala pasukan cadangan, seorang tokoh dari desa pesisir yang dulu diragukan kesetiaannya, membuka gerbang barat dan membiarkan pasukan VOC masuk dari belakang. Dalam sekejap, batu kalan dikepung dari dalam dan luar. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Trunojoyo terluka di bahu, Karaeng Galesong terdesak ke sisi sungai. Batu kalan yang dulu kuat kini runtuh. Dengan sisa pasukan yang setia, Trunojoyo dan Galesong memutuskan mundur. Mereka menuju selatan, menyusuri jalur hutan rahasia yang hanya dikenal oleh para leluhur. Di tengah malam yang sunyi, Trunojoyo sempat menoleh ke arah batu kalan yang kini terbakar. Bangkalan belum kalah, gumamnya. Selama darahku masih mengalir, semangat rakyat akan tetap menyala. Hari itu, batu kalan gugur. Tapi bukan semangatnya yang hancur, melainkan jasadnya yang dikorbankan demi waktu. Di hati rakyat, api perjuangan Trunojoyo justru menyala lebih besar. Nama Bangkalan tak hanya diingat sebagai tempat, tapi sebagai simbol. Simbol bahwa tanah yang pernah jatuh bisa bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Hutan Geger yang selama ini tenang dan menjadi rumah bagi pepohonan keramat serta makam para leluhur Madura, mendadak bergema oleh derap kaki pasukan dan bisikan senjata. Trunojoyo bersama sisa-sisa pasukannya dan Karaeng Galesong mundur jauh ke dalam hutan ini, menjadikannya sebagai benteng terakhir perjuangan. Di bawah cahaya bulan yang samar, mereka membangun kemah-kemah darurat, mengobati luka, dan menyalakan api unggun bukan sekadar untuk hangat, melainkan untuk menjaga harapan. Meski tubuh terluka dan semangat terguncang, semangat untuk mempertahankan Bangkalan tetap menyala. Trunojoyo berdiri di atas batu tinggi, menatap laskar yang tersisa. Kita tidak kalah, kita hanya menepi untuk menyusun ulang kekuatan. Dari sini, dari tempat suci ini, kita akan kembalikan Bangkalan ke tangan rakyat. Para prajurit menjawab dengan sorakan lirih tapi penuh tekad. Mereka tahu, hutan Geger bukan tempat untuk bersembunyi, tapi tempat untuk memulai kembali. Namun VOC dan Mataram tak membiarkan mereka bernapas lama. Mata-mata segera menemukan jejak kemah dan pengepungan dimulai. Tapi berbeda dari di Batu Kalan, kali ini Trunojoyo bermain dengan cerdas. Ia mengatur jebakan di jalur masuk, memanfaatkan medan hutan yang sempit dan berkabut. Saat pasukan lawan menyusup di malam hari, mereka justru tersesat, terkena panah beracun, atau jatuh ke lubang jebakan. Pertempuran di hutan Geger tak lagi frontal, melainkan gerilya. Pasukan Madura dan Bugis bertarung seperti bayangan, muncul dan menghilang, menyerang dari balik semak, dari atas pohon, dari arah yang tak terduga. Karaeng Galesong yang terluka parah tak lagi turun ke medan perang. Ia memimpin dari belakang, menyusun strategi dan menjaga moral pasukan. Sementara Trunojoyo menjadi legenda hidup. Ia muncul di desa-desa sekitar, membakar semangat rakyat, membangkitkan perlawanan rakyat sipil, dan mempersatukan kembali kekuatan Madura yang tercerai. Satu malam, di puncak bukit kecil di tengah hutan, Trunojoyo memimpin upacara adat. Ia mencium tanah, lalu berkata, "Aku tak akan tinggalkan tanah ini. Aku akan berjuang sampai nafas terakhir, agar kelak anak-anak Madura tahu, tanah ini dilindungi dengan darah dan cinta." Namun kekuatan VOC semakin brutal. Mereka mulai membakar desa-desa di pinggiran, menyandera keluarga para laskar, dan mengirim pasukan khusus untuk memburu Trunojoyo secara diam-diam. Mereka tahu, memenggal kepala perjuangan berarti mengakhiri semuanya. Trunojoyo tahu waktunya tak banyak. Ia harus segera memutuskan, bertahan di hutan dengan risiko dikepung total, atau bergerak ke arah lain, mencari kekuatan baru di luar Madura. Malam itu, di bawah langit yang kelam dan bintang yang redup, Trunojoyo membuat keputusan besar, sebuah langkah yang akan mengubah nasibnya, dan Bangkalan. Setelah berminggu-minggu bertahan di hutan Geger, Trunojoyo tahu bahwa perlawanan dari balik pepohonan tak bisa bertahan selamanya. Musuh semakin kuat, dan rakyat mulai kelelahan. Maka ia memutuskan sebuah langkah nekat, menyeberang ke Jawa untuk membangkitkan perlawanan rakyat pesisir utara.
dan menjadikan Bangkalan sebagai jantung gerakan nasional, bukan hanya perjuangan lokal. Malam itu, dengan kapal kecil yang diselundupkan melalui muara Kali Kemuning, Trunojoyo dan sekelompok kecil pengikut setianya menyeberangi Laut Madura menuju pesisir Jawa. Di tengah laut yang bergelombang, ia sempat menoleh ke arah Pulau Madura yang gelap dan sunyi. "Aku akan kembali," bisiknya, dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Di Jawa, Trunojoyo tidak disambut dengan gegap gempita. Banyak rakyat ketakutan karena Mataram dan VOC telah menyebarkan cerita buruk tentang dirinya. Namun Trunojoyo tak menyerah. Ia mendatangi desa-desa, bercerita tentang tanah Bangkalan, tentang perlawanan rakyat kecil, dan tentang impian akan negeri yang bebas dari ketakutan dan pengkhianatan. Lambat laun pengaruhnya tumbuh. Para petani di Pasuruan, nelayan di Gresik, dan pengrajin di Lamongan mulai diam-diam bergabung dengannya. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat. Seorang pemimpin tanpa mahkota yang lebih dekat dengan lumpur sawah daripada singgasana emas. Sementara itu, di Bangkalan, sisa pasukan Karaenggalesong terus melakukan perlawanan kecil. Mereka menolak menyerah, menjaga kehormatan tanah Madura. Bahkan di tengah kekalahan, mereka menyebarkan cerita bahwa Trunojoyo masih hidup dan akan kembali dengan kekuatan baru. VOC dan Mataram semakin gelisah. Mereka mengira Trunojoyo telah hancur, namun kini bayangannya muncul di tempat-tempat tak terduga. Gudang senjata VOC di Tuban terbakar. Konvoi logistik Mataram di Gresik disergap. Nama Trunojoyo kembali menggema, bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai harapan. Puncaknya terjadi ketika Trunojoyo berhasil merebut Kediri dari tangan Mataram. Ini bukan kemenangan biasa. Kediri adalah kota tua, pusat kekuasaan masa lalu, dan simbol sejarah kerajaan-kerajaan besar. Dengan merebutnya, Trunojoyo mengirim pesan ke seluruh Jawa. Perjuangannya bukan hanya untuk Madura, tapi untuk seluruh rakyat Nusantara. Ia mengangkat panji baru, panji merah bergambar matahari terbit di tengah gelombang laut. Panji itu disebut Panji Bangkalan, sebagai penghormatan pada tanah asalnya. Selama tanah itu masih bernama Bangkalan, katanya, selama itu pula aku tak akan tunduk. Namun kemenangan itu membuat VOC semakin buas. Mereka mulai mengirim pasukan elit dari Batavia, memperkuat sekutu di Mataram, dan menyiapkan senjata modern untuk menyerang balik. Trunojoyo tahu, pertarungan besar akan segera datang. Tapi kali ini, ia tidak hanya membawa semangat dari Madura, melainkan dukungan rakyat dari banyak penjuru. Ia telah menanam benih kebangkitan, dan Bangkalan telah menjadi akar dari semua itu. Perang antara Bangkalan dan aliansi Mataram VOC mencapai puncaknya. Setelah merebut Kediri, Trunojoyo memusatkan perhatian pada kota-kota penting di Jawa. Sementara VOC dan Mataram berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghentikan kebangkitan tersebut. Pasukan Belanda kini lebih siap dan lebih brutal dari sebelumnya, dan mereka tahu bahwa kemenangan di Madura akan menandai akhir dari impian mereka menguasai Nusantara. Di tengah ancaman yang semakin dekat, Trunojoyo memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di kota yang telah jatuh ke tangannya, Kediri. Di sana ia mengundang para pemimpin lokal, pejuang rakyat, dan sekutu Bugis dari selatan untuk merencanakan serangan besar. Trunojoyo bukan hanya berperang dengan senjata, tapi juga dengan ideologi. Sebuah bangsa yang bebas dari belenggu penjajahan dan pengkhianatan. Namun, meski semangat para pejuangnya berkobar, Trunojoyo tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melawan pasukan VOC yang lengkap dengan senjata api dan meriam. Belanda juga membawa pasukan elit yang terlatih, yang siap menekan gerakan perlawanan ini hingga ke akar-akarnya. Sementara itu, Mataram yang dipimpin oleh Amangkurat I semakin terdesak, menyadari bahwa Trunojoyo bukanlah musuh biasa. Dengan situasi yang semakin kritis, Mataram memutuskan untuk bergabung secara penuh dengan VOC, menyatukan pasukan untuk menghancurkan Bangkalan. Tanggal yang ditunggu pun tiba, pertempuran terakhir di Kediri. Trunojoyo memimpin serangan frontal dengan pasukan gerilya, menggempur benteng-benteng VOC dan Mataram yang lebih kuat. Jantung hati Kediri menjadi medan pertempuran sengit,
penuh darah dan kehancuran. Namun, walaupun pasukan Bangkalan berjuang dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka tak mampu menahan serangan balik yang sangat besar dari gabungan VOC dan Mataram. Di tengah pertempuran itu, Trunojoyo berhadapan langsung dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Johan Maurits. Senjata-senjata modern VOC berputar, menghujani prajurit Bangkalan yang mulai kelelahan. Trunojoyo merasakan tubuhnya semakin lemah, namun ia terus maju, menerjang rintangan. Setiap langkahnya adalah simbol perlawanan yang tak akan pernah padam. Namun kekuatan besar VOC akhirnya merobohkan garis pertahanan terakhir. Pagi itu, kedatangan pasukan tambahan VOC memutuskan nasib Bangkalan. Trunojoyo, yang terluka parah di tangan kanan, memimpin pertempuran hingga titik darah penghabisan. Dengan napas tersengal dan pandangan yang kabur, Trunojoyo akhirnya terjatuh di medan pertempuran. Namun ia tak menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaganya, ia memerintahkan pasukannya mundur ke hutan untuk mempertahankan sisa-sisa perjuangan. Bangkalan akan hidup dalam setiap perjuangan, teriaknya, sebelum akhirnya pingsan dan tertangkap oleh pasukan Belanda. Pada saat yang sama, Karaeng Galesong yang berada di garis belakang berhasil melarikan diri bersama kelompok prajurit yang setia. Ia membawa kabar buruk ini ke desa-desa di Madura dan Jawa, mengobarkan semangat baru bagi mereka yang belum berjuang habis-habisan. Meskipun Trunojoyo akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh VOC, semangat perlawanan yang ia kobarkan tetap hidup dalam setiap petani, nelayan, dan prajurit rakyat. Bangkalan tidak akan pernah terlupakan. Nama Trunojoyo tidak akan terhapus dari sejarah, karena ia telah menanamkan benih kebebasan yang tak bisa dimusnahkan oleh penjajah. Setelah kematian Trunojoyo, nama Bangkalan tak pernah hilang dari ingatan. Meskipun VOC dan Mataram berhasil menguasai sebagian besar Madura, api perjuangan yang dinyalakan oleh Trunojoyo tidak padam begitu saja. Keberanian dan semangatnya menginspirasi generasi berikutnya, menjadikan Bangkalan sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Pasca kematian Trunojoyo, wilayah Bangkalan terus bergolak. Para pejuang sisa di Madura menghindari kejaran Belanda dan mulai membentuk sel-sel perlawanan di hutan-hutan, desa-desa, dan pantai-pantai terpencil. Keberanian mereka menjadi legenda yang hidup dalam masyarakat, diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Karaeng Galesong, meski tak seberani Trunojoyo, berusaha melanjutkan perjuangan, membangun kembali kekuatan rakyat dengan cara yang lebih tersembunyi. Ia menghindari pertempuran terbuka, namun memimpin perlawanan dalam bentuk serangan-serangan gerilya yang tak pernah berhenti. Keberadaan Galesong dan para pemimpin perlawanan lainnya menjadi darah segar yang menyuburkan semangat kebebasan yang diwariskan oleh Trunojoyo. Bangkitnya perlawanan rakyat Madura ini tidak hanya terbatas pada serangan fisik, tetapi juga dalam bentuk perlawanan budaya. Cerita tentang Trunojoyo disebarkan melalui puisi, lagu, dan seni. Di setiap desa di Madura, terutama Bangkalan, nama Trunojoyo dihidupkan dalam setiap doa, di setiap ritual, dan dalam setiap perjuangan rakyat. Melalui cerita rakyat, semangatnya terus menyala, bahkan saat kekuatan penjajah tampak tak terhentikan. Selama bertahun-tahun, meskipun Bangkalan terus berada di bawah kendali Belanda, setiap generasi yang tumbuh di tanah itu tahu satu hal. Tanah mereka bukanlah tanah yang pernah kalah. Mereka memiliki sejarah yang tak bisa dilupakan, dan mereka memiliki impian untuk kebebasan. Pada akhirnya, meskipun Trunojoyo tak pernah merasakan kemenangan penuh, namanya tetap abadi dalam sejarah Bangkalan. Ketika Indonesia merdeka pada 1945, salah satu nama yang pertama kali disebut oleh rakyat Madura adalah Trunojoyo. Patungnya didirikan di pusat Bangkalan sebagai simbol kebangkitan dan harapan yang tak pernah padam. Warisan Trunojoyo bukan hanya terletak pada pertempuran yang ia pimpin, tetapi juga pada gagasan bahwa sebuah kota, sebuah tanah, dan sebuah bangsa bisa bangkit meskipun dihancurkan berkali-kali. Bangkalan yang pernah hancur dan terlupakan, kini berdiri sebagai simbol keberanian dan ketangguhan. Kini, setiap kali angin laut berhembus, dan setiap kali matahari terbenam di pantai Bangkalan,
bayangan seorang pejuang besar muncul di kaki langit. Itulah Trunojoyo, yang meskipun tak pernah mengalah di medan perang, selalu ada di hati rakyatnya. Di tanah yang disebut Bangkalan, semangat perjuangannya akan selalu hidup. Tak pernah padam, tak pernah terkalahkan.